Oke, coba bayangin ini. 3 negara, 1 aliansi rahasia, dan 1 selat kecil yang bisa jadi pemicu perang dunia berikutnya. Ini bukan film, ini adalah skenario nyata yang lagi bikin para trader di seluruh dunia nggak bisa tidur nyenyak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini bakal terjadi, tapi gimana caranya ini bisa kejadian. Emangnya benar konflik sebesar Perang Dunia Ketiga bisa dipicu cuma gara-gara minyak? Well, ternyata jawabannya jauh lebih rumit dan, jujur aja, lebih mengerikan dari yang kita kira. Oke, kita mulai bedah ceritanya. Semua ini berawal di awal tahun 2026. Amerika Serikat dan Israel mereka melancarkan serangan militer besar-besaran ke fasilitas nuklir Iran. Mungkin mereka pikir ini bakal jadi solusi akhir, tapi nyatanya mereka justru baru aja membangunkan seekor naga yang lagi tidur. Dan eskalasinya itu cepet banget, gila. Dimulai dari Operation Midnight Hammer di pertengahan 2025, terus disusul sama Operation Epic Fury di bulan Februari 2026. Reaksi Iran bukan sekedar protes di PBB. Di awal Maret mereka melakukan sesuatu yang nggak pernah diduga orang. Mereka menutup total Selat Hormuz, jalur nadi minyak dunia. Dan boom, pasar global langsung panik total. Lihat deh angka ini. Cuma dalam hitungan hari, harga minyak mentah Brent langsung meroket nembus $100 per barel. Level yang nggak pernah kita lihat sejak 2022. Puncaknya nyaris $120. Ini bukan sekedar angka di layar. Ini tuh kayak sengatan listrik tegangan tinggi ke seluruh ekonomi global. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Gimana ceritanya Iran, negara yang udah bertahun-tahun kena sanksi, tiba-tiba bisa sekuat ini? Jawabannya ada di 2 backingan kuat yang selama ini main di belakang layar, Rusia dan China. Mereka nggak cuma kasih dukungan moral, tapi juga teknologi militer yang super canggih. Ini dia nih, game changernya. Rusia ngasih Iran mata di langit lewat satelit Hayam, jadi mereka bisa mantau pangkalan militer yang diam dengan jelas. Tapi China ngasih sesuatu yang jauh lebih bahaya, akses ke konstelasi Jilin 1. Ini bisa ngasih video real-time dari target yang bergerak. Bayangin, mereka bisa nonton live pergerakan kapal perang Amerika di Teluk Persia. Kutipan ini benar-benar ngegambarin realita baru di medan perang. Dengan data setepat ini, setiap rudal yang ditembakkan Iran jadi jauh lebih mematikan. Mereka nggak lagi nembak dalam gelap. Mereka tahu persis targetnya ada di mana, setiap detik. Intelijen canggih tadi baru setengah cerita. Rusia nggak cuma ngasih mata, tapi juga taring. Mereka ngasih deal senilai $6,5 miliar buat puluhan jet tempur Su-35. Dan tahu nggak, jet ini dirancang khusus buat satu hal, memburu pesawat siluman F-35 milik Amerika. Nggak berhenti di situ. Dengan tambahan $590 juta, Rusia mengubah langit Iran jadi benteng yang nggak bisa ditembus. Pertahanan udara mereka di-upgrade gila-gilaan, bikin zona larangan terbang buat drone atau rudal. Tiba-tiba aja, nyerang wilayah udara Iran tuh jadi kayak misi bunuh diri. Sementara itu, China memperkuat cengkeraman Iran di lautan. Mereka masuk misil anti-kapal CM302, senjata supersonik yang bisa bikin kapal perang manapun di Teluk Persia mikir 2 kali. Plus, mereka juga ngirim bahan baku roket, biar Iran bisa cepat-cepat produksi misil mereka sendiri. Jadi, dengan semua mainan baru ini, Iran akhirnya berani mainin kartu asnya. Mereka tutup Selat Hormuz. Tapi, apa sih artinya ini buat kita semua? Kayak gimana sih dunia kalau jalur minyak paling vital ini tiba-tiba hilang? Pertama, biar kebayang skalanya. Selat kecil ini itu jalur buat 1/5 dari semua minyak yang diminum dunia setiap hari. 20%. Coba deh bayangin kalau 20% aliran darah di tubuh kita tiba-tiba berhenti. Bencana total kan? Nah, itulah yang terjadi. Badan Energi Internasional atau IEA langsung nyalain alarm darurat. Mereka bilang ini adalah disrupsi pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Kehilangan 10-15 juta barel minyak per hari itu bukan angka yang bisa dianggap enteng. Terus respons daruratnya gimana? Amerika langsung buka cadangan minyak strategis mereka. Tapi coba lihat perbandingannya di sini. Langkah seheboh itu cuma bisa nutupin sekitar 15% dari kekurangan harian. Ini ibaratnya kayak nyoba mademin kebakaran hutan pakai seember air, sama sekali nggak cukup. Di tengah semua kekacauan ini, jadi bingung kan siapa sih sebenarnya yang menang? Oke, ayo kita coba bikin papan skornya. Siapa yang senyum-senyum dan siapa yang pusing 7 keliling dari krisis ini. Jadi kesimpulannya gini, Rusia udah jelas jadi pemenang terbesarnya. Harga minyak tinggi, jualan senjata laku keras, dan musuh bebuyutannya Amerika jadi sibuk sendiri. Amerika sendiri posisinya campur aduk. Oke, program nuklir Iran berhasil mereka hancurkan, tapi mereka gagal total buat hentiin minyak Iran ngalir ke China. Nah, China ini yang paling dilema.
Oke, sekarang kita tarik semua ini ke hal yang paling penting buat kalian, isi dompet dan portofolio investasi kalian. Gimana caranya kita sebagai investor bisa selamat atau bahkan untung di tengah pasar yang lagi kacau balau ini? Udah pasti, di setiap krisis ada yang diuntungkan. Produsen minyak Amerika, wah mereka lagi pesta pora dengan harga setinggi langit. Perusahaan pertahanan, kebanjiran orderan. Dan tentu aja, emas sebagai aset safe haven jadi primadona yang dicari semua orang. Sebaliknya, sektor-sektor yang hidupnya bergantung sama bahan bakar murah dan perdagangan global, ya mereka kena pukul paling keras. Maskapai penerbangan, perusahaan logistik, dan pasar saham di negara-negara importir minyak kayak Jepang dan Korea Selatan, mereka jadi korban utamanya. Buat kalian yang aktif trading, ini angka-angka penting yang wajib dipantau. Perhatiin baik-baik ya, kuncinya cuma satu, durasi konflik. Kalau perangnya lama sampai 4 bulan, kita bisa lihat harga Brent di $135. Tapi kalau tiba-tiba damai, harganya bisa anjlok ke $66. Volatilitasnya benar-benar liar. Biar kalian kebayang segede apa masalah ini, para ahli itu membandingin krisis sekarang sama guncangan minyak besar di tahun 1970-an. Sebuah peristiwa yang dulu mengubah tatanan ekonomi dunia selamanya. Nah, skala masalah yang kita hadapi sekarang itu sebesar itu. Oke, kita tutup bahasan ini dengan satu pemikiran. Kalau jalur nadi dunia ini macet total selama lebih dari 6 minggu aja, ekonomi global bakal masuk ke fase yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Krisis energi total. Jadi pertanyaannya sekarang bukan buat para pemimpin dunia, tapi buat kalian semua. Portofolio kalian udah siap belum ngadapin badai ini? Coba deh kita diskusi di kolom komentar.